Tentunya kalau kita bicara Satria Pro 2026 banyak pro dan kontra. Kalau melihat dari YouTube atau sosmed, Anda pasti akan mengomentari di bagian lampu utamanya. Tapi kalau melihat langsung, kalau dari seperti ini ya, ini melihat langsung nih, ini berbeda. Tidak seperti halnya mungkin yang Anda lihat di sosmed. Ini berbeda, jadi tidak begitu buruk-buruk amat, enggak juga sebenarnya. Kalau dari samping, dia masih matching aja, pas dengan bodinya. Mungkin hanya terlihat di sini pipih aja ya, atau rata di bagian sini. Mungkin lampunya kalau atau mikanya agak sedikit cembung, ini pas banget. Tapi pada dasarnya begitulah ya, rata-rata kita ini orang Indonesia hanya melihat daripada desain nomor satu. Padahal harusnya yang menjadi konsen kita nomor satu adalah kualitas. Kualitas yang ditawarkan dari sebuah produk, sebuah brand itu nomor satu. Kalau menurut kami itu adalah kualitas, bukan daripada desain. Tapi masih banyak pastinya akan mempertimbangkan desain itu nomor satu ya. Padahal zaman sekarang itu kita harus mencari kualitas daripada desainnya. Nah, dari sini yang pro kontra. Kalau kami ya, pada saat juga melihat di sosmed, kami itu sekilas malahan yang kurang serak itu di bagian sini nih. Di bagian kayak punggungnya ini, jadi tidak ada identifikasi atau identitas dari Satria yang dulunya melengkung seperti ini. Tapi ternyata ketika melihat langsung dengan desainnya yang di sini tegas ya, semuanya tegas, kotak-kotak gitu, ternyata masih oke-oke aja. Tidak yang model kayak sepeda motor laki ya, atau motor kayak gini, kayak di sebelah kami ini. Nah, dia kan gelembung ya seperti ini. Ternyata tidak begitu juga. Jadi pas aja masih ya, tidak begitu berlebihan maksud kami. Dan di sini memang ditanamkan yaitu keyless-nya. Keyless sistemnya itu memang ditanamkan dan dipasang di bagian sini. Ini masih oke-oke aja. Ya tadi dikarenakan kami hanya sekilas melihat di media sosmed. Malah justru dari sekeliling yang sudah kami lihat dari belakang, samping, depan, kemudian atas di sini, kami malah konsennya di bagian sini nih. Sayangnya kalau kami hanya ini saja. Tulisan Pro-nya ini hanya sebuah stiker. Kalau harusnya itu ya seperti inilah, karena ini emblem, ini harusnya emblem ya. Itu kalau menurut kami hanya di sini saja. Tapi kami tidak fokus untuk di bagian desainnya. Tapi kualitasnya sudah pastilah kalau Satria Pro ya. Dari dulu mulai dari Satria F sampai dengan saat ini kalau kualitas tidak perlu diragukan. Nah, sekarang kita akan coba ulas dari tampak depan dari Satria Pro ini. Untuk Pro sendiri, untuk saat ini warnanya hanya seperti ini, yaitu warna hitam dibalut dengan ada beberapa aksen warna merah. Ini khas daripada Suzuki. Kedepannya kita tidak tahu, bisa jadi nanti akan ditambah warna-warna baru daripada Satria Pro. Dari depan kita akan ulas dari spionnya dulu. Di bagian atas ya spionnya, kita lihat di bagian sini, spionnya sendiri berubah dengan Satria sebelumnya ya. Satria yang sebelumnya, yang terakhir facelift pun berbeda. Kalau yang sebelumnya itu biasa banget, daripada spionnya itu sama kayak Satria-Satria zaman dulu ya. Kalau sekarang ini berbeda dibuatnya. Nah, di sini ujungnya agak runcing sedikit. Kemudian di sini dua kombinasi, ini model kulit jeruk, dan di bagian sini modelnya kayak kotak-kotak gitu ya. Tapi bukan papan catur, bukan, tapi kotak-kotak seperti ini, dan ini ada bunyinya. Nah, artinya dia timbul. Kemudian daripada tangkai spionnya ini tidak begitu panjang juga, masih pas lah. Tuh, tentunya kokoh kalau untuk Satria ya. Suzuki sudah pasti kokoh, tidak hanya di Satria Pro ini. Suzuki rata-rata kokoh untuk bagian spion. Ini sudah pasti ya. Kemudian di sini juga ada rubbernya tetap ya. Ada rubber untuk menutupi daripada baut ketika ada kotoran maupun nantinya juga benda-benda yang mengakibatkan karat juga. Jadi ada rubber di bagian sini. Kemudian di sini pegangan tangannya tidak begitu panjang ya, sedang saja. Di bagian ujungnya sini kalau kita tarik garis ke atas, ini memang spionnya keluar sedikit. Tidak begitu banyak juga, tapi keluar. Yang jelas spionnya tetap kokoh. Nah, ini agak keluar ya di bagian sini ya. Kalau kita lihat ya. Kemudian di bagian untuk kopling dan baik di bagian kanan juga untuk rem di bagian depan ini sama dibuatnya yaitu aksen warna hitam. Biasa aja di sini ya, warna hitam kanan maupun kiri. Lalu kita lihat turun lagi untuk bagian sisi kanan, tentunya di sini ada minyak remnya. Produknya dari Nissin. Nih, kalau kita lihat ya di sini ya, produknya dari Nissin. Sebelah kiri tentunya tidak ada karena rem belakang itu cakramnya ada di sana ya. Minyak remnya. Turun lagi, di sinilah letak speedometer yang kita lihat dari tampak depan. Di sini ada dua buah baut ya dengan menggunakan kunci L. Bisa jadi nanti banyak aksesoris atau bisa juga improvement dari Suzuki. Bisa jadi ada visor di bagian sini ya kan. Ini kalau ada visor mungkin jauh lebih keren lah. Tapi tentunya tidak semua orang suka. Nah, di sini ada dua buah yang sudah disiapkan ya, ada dua buah baut di bagian sini. Ini tentunya bisa nih menjadikan aksesoris tambahan ya. Ada logo Suzuki, tidak hanya logo ya, di emblem ya. Tuh emblem chrome gini timbul. Lalu disinilah kontroversi yang banyak orang. Padahal kalau kita lihat langsung ya, ini berbeda. Berbeda kalau menurut kami. Oke-oke aja. Nah, kemudian di sini tentunya sudah LED semuanya. LED model seperti ini yang banyak orang ngomong katanya mirip Jarjit, mirip pocong dan lain sebagainya, itu hanya melihat sekilas. Kalau langsung lama-kelamaan oke-oke aja.
kalau kita berorientasi pada kualitas. Nah, di sini kita coba ya. Lampunya tentunya sudah LED. Lampu jarak dekatnya itu ada 2 buah di bagian di sini, atas maupun bawah. Kemudian jarak jauh itu ada di bagian tengah. Sisi tengah adalah jarak jauhnya. Nah, untuk sennya kanan maupun kiri memang dia belum support hazard. Dia nyala sekilas hanya pada saat seperti ini aja, pada saat kita on kan. Dia nyala sekilas saja. Tapi dia bukan hazard. Sennya kanan maupun kiri sudah dirubah dengan menggunakan seperti ini. Standar ya, standar dunia atau standar Asia itu memang berbeda. Jadi ini adalah standarnya model seperti ini. Kalau motornya ramping karena bodi kita besar, benar juga ada safety-nya. Jadi lampu sennya itu harus keluar sampai dengan di badan kita. Kaki kita kan di sini posisinya nih. Nah, lurus daripada sen. Makanya bagus sen seperti ini yang keluar. Kalau sennya agak masuk ke dalam, jadi kurang safety. Makanya ini sebenarnya sudah bagus. Nah, walaupun memang ini masih bolam, tapi dia memiliki kelebihan yang tidak dimiliki dari kompetitornya. Apa itu kelebihannya? Kita lihat di sini. Jadi sennya ini tentunya kualitas. Kembali lagi dan lagi Suzuki itu adalah kualitasnya. Ya, di sini sennya kita sebelum membahas kepalanya tadi ya. Di sini nih agak unik kelebihannya. Ini sennya. Tengok. Kami tekuk seperti ini tidak masalah. Ini adalah salah satu kelebihan Suzuki. Jadi ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan, lalu sedikit ada benturan, aman saja. Tuh. Nah, kemudian kita kembali ke bagian kepala. Bagian kepala semuanya adalah reflektor ya, LED reflektor. Kemudian di sini juga ada covernya, kayak frame ya, ada framenya juga. Ini framenya hitamnya hitam metalik ya, ada percikan-percikan seperti ini. Kemudian di sini adalah merahnya merah dop dari kepalanya. Turun ke bawah, bahkan tempat plat aja yang kalau dilihat sekilas hanya plat sekecil ini, ternyata ini kokoh banget. Ini benar-benar kokoh ya. Jadi Anda bisa buktikan sendiri. Lalu kita lihat lagi, turun ke bawah, spakbornya masih sama ya, mengusung kayak Satria sebelumnya. Di sini juga ada percikan-percikan ya. Sebenarnya kalau kita lihat ada percikan-percikan metalik di bagian sini. Shocknya masih sama dengan sebelumnya, warnanya dibuat kayak model warna dop. Nah, di sini juga sebenarnya kalau kita lihat sepele, tapi berfungsi dengan oke ini ya. Ini bisa pelindung debu, kotoran ya, atau benda-benda lain yang mengakibatkan bisa merusak daripada seal shock di bagian sini. Nah, cukup kecil sih, tidak begitu besar-besar banget ya. Yang paling penting adalah kualitasnya. Nah, kemudian bannya sudah pasti tubeless menggunakan ban IRC. Kalau untuk saat ini ya, yang terbarunya palangnya masih sama, palang identik dengan Satria sebelumnya seperti ini. Nah, ukurannya juga sama, ringnya juga masih sama ya, tidak ada perbedaan dengan ring 17 juga. Yang tentunya tubeless sudah, memang bannya ya kecil lah seperti ini ya. Tinggal dimodif aja kalau seperti ini. Nah, untuk Satria Pro memiliki kelebihan yaitu ada ABS. Juga ada stiker di bagian sini, tentunya dia sudah support ABS di bagian sini. Tuh, single aja ya, single channel aja di bagian sini. Tapi ini sudah termasuk ada peningkatan. Nah, di sini kalau dulu nggak seperti ini nih klemnya. Wow, sekarang klemnya dibuat kayak plat ya, plat gepeng seperti ini. Ini berubah di bagian sini. Nah, di sini juga berubah. Kalau kita lihat dari samping sekarang ya. Kita lihat di bagian samping. Di sini berubah nih, berubah. Di sini ada kayak model gini ya, kayak sirip-sirip seperti ini. Di bagian dalamnya ini diisi dengan dop, bagian luarnya diisi dengan glossy-glossyan. Ini warna hitam glossy dengan ada stiker Suzuki. Kemudian perpaduan juga di bawahnya ini ada kulit jeruk. Di sini ada dop lagi ya, sampai di bagian bawah maksud kami. Nah, di sini Ride Connect itu bisa terkoneksi dengan handphone ya, sudah keyless. Dan kemudian ini ada sistem daripada couplingnya yang saat ini lebih enteng, lebih ringan. Nah, ini juga menggunakan radiator, semuanya ada di bagian sini nih, point sellingnya daripada Satria Pro. Nah, ini tadi sayangnya Pro-nya tidak timbul. Itu aja emblemnya. Kalau menurut kami hanya di sini kekurangannya. Nah, di sini kalau kita lihat posisi ya, posisi injakan atau pedal daripada rem di bagian sini. Tentunya pengereman depan cakram, belakang juga sudah cakram. Cakram memang tentunya lebih kecil ya. Tuh, satu piston, Nissin juga produknya. Kemudian di sini kalau kita lihat ini kokoh, walaupun plat sekecil ini tapi ini tebal, kokoh. Footstepnya bisa dilipat seperti ini, unik ya dari dulu ini. Jadi kalau gang kecil Anda bisa masukkan rumah yang kecil-kecil atau sempit pintunya bisa seperti ini kan. Nah, di sini bukan di sini ya untuk pembacaan atau melihat daripada kaca berada di bagian bawah malahan ya, full dan low-nya. Kapasitasnya 1300 ml di bagian sini untuk oli mesinnya. Bentuknya seperti ini ya, dengan desainnya masih kategori rapi, kabelnya berada di dalam semua, tidak ada keluar. Nah, untuk mencuci masih mudah juga di bagian sini ya, tembus ke sana. Di sini menggunakan yang istilahnya nih, Anda bisa perhatikan sasisnya. Saya stris kotak-kotak ala khas Suzuki seperti ini, walaupun tidak tertutup cover di bagian sini ya, masih terlihat di bagian sini kayak V gitu. Nah, kemudian untuk knalpotnya sendiri sudah pasti menggunakan kata laser di bagian sini, aman lah terhadap panas. Untuk di bagian ujungnya ini kayak model besi juga.
Ini juga sama ya. Ini ada pelindungnya. Fuste bagian belakang memang kayak gini ya. Kecil juga ngelihat, memang kecil, tapi sudah pasti kualitasnya oke punya. Lalu kita beralih ke bagian belakang. Di bagian belakang sendiri, sennya juga sama di bagian depan. Nah, kalau dengan sen yang sama sudah pasti memiliki kualitas yang sama. Ketika dilipat, aman total. Itulah kelebihan Suzuki ya. Tuh, aman, nggak masalah. Dan di sini lampu belakangnya ini mirip dengan si Bandit ya. Gesek Bandit. Jadi belakangnya kalau sebelumnya sen berada di sini, sekarang full semuanya merah buat lampu mesin plus lampu rem ada di sini. Nah, sennya sekarang di samping. Jadi ini benar-benar sebenarnya safety ya. Anda bisa coba aja analisa ketika naik, sennya kecil, kurang safety lah. Kaki Anda pasti akan keluar sampai di bagian footsteps itu, kanan maksud kami, dan kiri juga bagian giginya. Ini sejajar dengan sen. Ini akan justru lebih safety. Nah, di sini juga spakbor belakang ada sirip ya, kanan maupun kiri. Ada stiker Suzuki dan ada tempat plat di bagian sini. Diiringi juga ada lampu plat, memang masih bolam di bagian sini. Juga ada mata kucing di bagian sini. Tempat platnya atau tuduhan plat memang plastik, tapi kokoh. Ini benar-benar kokoh ya. Dan tentunya kami paling suka Satria dari dulu itu adalah di sini luas banget. Jadi kalau kita cuci sendiri di rumah sangat mudah untuk membersihkannya. Ban belakang dengan ukuran yang sama. Di ring 17 maksud kami, pasti untuk tapak lebarnya itu pasti berbeda ya. Di belakang itu 80/90. Kemudian yang tadi kami sudah jelaskan cakramnya lebih kecil, tapi ini tebal. Pasti yang lebih tebal daripada di depan. Nah, dari sebelah kiri kita lihat. Rantainya khas daripada Satria dulu, masih menggunakan spakbor lumpur yang kecil seperti ini. Unik ya, kecil aja, di bagian depan tidak ada, hanya segini aja, separuh saja. Shocknya masih menggunakan Showa, single shock. Dari sini clean saja ya, tuh. Standar samping masih sama, standar tengah juga masih sama seperti ini. Tapi yang paling penting adalah kualitasnya dong ya. Kokoh, ini kokoh semuanya, menggunakan seperti ini, arm belakangnya kotak juga, khas dari dulu seperti ini. Tapi ini kokoh. Tentunya kalau sudah bagus ngapain dirubah lagi ya kan, kecuali di improve yang lebih bagus lagi, jangan dikurangi kualitasnya. Kalau ini tidak dikurangi. Dan kemudian kita lihat di sini footstep kiri juga sama, bisa dilipat. Untuk giginya itu satu kuitan saja, jadi di belakangnya tidak ada. Satu di bagian sini ya. Maju mundurnya menggunakan ini, tinggal diangkat-angkat, cungkil-cungkil dengan speednya di 6 percepatan. Juga ada di bagian sini ya, Anda bisa perhatikan tuh 1 sampai 6. Khas dari dulu ya, legend ya, 1 sampai 6 juga. Nah, di sini juga ada tulisan Suzuki, plus di sini juga sama kayak model kotak-kotak papan catur ya, tapi bukan papan catur di bagian sini. Nah, ini sensornya untuk speednya tadi. Kemudian di sini posisi mesinnya dari sebelah kiri seperti ini ya. Masih kategori rapi, kabelnya juga ada di bagian dalam. Di sini sama ya, kanan kirinya itu bahasa daripada point sellingnya disematkan di bagian box kiri maupun kanan. Right connect, kemudian keyless, clutch, dan pendinginnya ini. Semuanya ada sama, kanan maupun kirinya itu dibuat benar-benar matching ya. Nah, di sini juga sama, dibuka juga sama persis. Nah, kita lihat sekarang di bagian atasnya. Nah, dari atas sama masih. Ini kalau kita tarik seperti ini memang lebih ringan ya. Ini jauh lebih ringan. Jauh lebih ringan karena memang ada sistemnya di sini, yaitu Suzuki Clutch Assist System. Nah, disitulah ya. Kemudian kita bisa lihat daripada speedometernya tentunya sudah digital semuanya. Kita on kan. Tuh. Semuanya tidak ada analog di bagian sini, ada notifikasi beberapa ya, tentunya sudah ABS juga disematkan di bagian sini, ada keterangannya ABS. Kemudian di sini speednya posisi di mana, kemudian di sini ada, kita bisa lihat ya, kilometernya, kemudian, nah ini kilometernya, kemudian Anda bisa perhatikan lagi trip A, trip B-nya. Nah, kurang lebih seperti itu ya, normalnya sebuah sepeda motor. Sen kanan ada di bagian sini, bagus lah ya notifikasinya. Sen kiri juga ada di bagian sini, jadi aman, tidak satu notifikasi, ini sudah oke. Hazard memang belum ada, dan tentunya ada ini bisa connect ke smartphone Anda, ini bisa connect ke handphone Anda nih, ini uniknya di situ. Nah, dari atas seperti ini sudah pasti pengguna Satria tidak perlu panjang lebar, tinggal naik enak karena sudah familiar. Bagian kanan di sini starternya menggunakan easy starter ya. Sudah isi starter di bagian sini, sekali klik langsung nyala. Nah, kiri sama di sini sen, kemudian klakson di bagian bawah, jarak jauh jarak dekat ada di sini. Nah, ini sebenarnya bisa dilepas, walaupun memang pada dasarnya kita buka di bagian sini ada bagasi kecil, tekan saja ada tombol 3, bukan tombol 3, titik 3, maka kita bisa tarik. Walaupun kelihatannya aduh kok biasa aja ya, tapi tentunya walaupun seperti ini tetap kuat ya kalau Suzuki ya. Ada pengecasan juga, bisa Anda gunakan cas di bagian sini, sudah menggunakan USB. Nah, sudah menggunakan USB di bagian sini ya, dan juga ada pelindung karetnya. Nah, di sini ada keyless-nya. Tuh. Remote keyless dan kuncinya juga ada di bagian sini. Nah, kunci ini bisa Anda pakai untuk membuka jok.
Maksimal 1 kg juga ada tertulis di bagian sini. Model locknya seperti ini aja ya di bagian sini tuh. Simple tapi tentunya berfungsi dengan oke. Nah, di sini juga ada keterangannya, disuruh menggunakan helm tuh. Ini kita arahkan ke posisi, tekan dulu posisi di yang warna ini ya, ada satu titik ya, titik warna putih, ini bisa kita tarik. Nah, ini juga bisa dipakai. Ini kita bisa pakai juga untuk membuka daripada joknya. Nah, di sini bagian joknya, akinya di bagian sini, modelnya tidur seperti ini akinya ya. Jadi disarankan kayaknya adalah aki kering ya di bagian sini tuh. Model tidur menggunakan GS di bawahnya dan ada buku panduan. Di bagian sini memang tidak diperuntukkan untuk penyimpanan ya. Di sini ada relay, ini adalah sistem-sistem kelistrikannya. Di sini ya, Anda bisa perhatikan tuh. Sistem ABS-nya, fuse-nya ada di sini semuanya. Di sini adalah sebagai penyimpan buku, kemudian pengisian fuel yang utamanya. Tentunya pengisian fuel sudah diimprove di sini. Ada celah di mana kalau pengisian full maka dia akan terbuang ke bagian sini atau ke drain di bagian sini. Jadi aman ya. Di sini juga ada selangnya tembus ke bagian bawah. Itu yang paling terpenting. Walau memang mungkin kalau di cover lagi full akan jauh lebih baik ya. Tapi ini sudah menjadi satu improvement yang bagus ya. Kalau pengisian fuel itu tumpah langsung ke bagian sini. Nah, di sini ada beberapa tool di bagian sini. Ini kokoh banget ya, tebal. Nah, kunci tadi bisa kita pakai untuk membuka jok juga. Nah, di bagian ujungnya ini pipih ya. Kecil. Ini lebih kecil ya, lebih tirus kayak gini, dan behelnya ini lebih ringan ya. Ini behelnya, dan di sini memang untuk daripada joknya satu warna aja. Nah, modelnya banyak bintik-bintik, tidak licin ya. Untuk tingkat kekerasannya memang tidak empuk banget, tapi empuknya adalah di bagian shock dari Satria Pro ini. Nah, ini tadi kuncinya bisa kita masukkan di sini. Tuh, tinggal ditekan dan bisa hidup lagi. Nah, ini gambaran singkatnya, yaitu di Satria Pro kalau menurut kami. Yang jelas, kita kembalikan bahwa asumsi masyarakat Indonesia kalau melihat daripada desain nggak oke, itu dikira motornya tidak oke. Padahal ini motor benar-benar oke dan terkencang di kelasnya. Kalau bicara masalah speed ya, Anda mencari speed dapat. Sebenarnya dapat. Kalau desain pun sebenarnya kalau Anda yang memiliki keindependenan ini dapat, karena kalau Anda pakai ini di jalan raya sudah pasti banyak yang menoleh melihat motor ini dengan keunikannya, dengan ternyata dia wow kencang banget dibandingkan dengan sekelas dia. Kualitasnya, spare partnya, semuanya benar-benar ori dan tentunya lebih tahan lama. Ini menjadi satu pilihan tepat ketika Anda mau meminang Suzuki Satria Pro. Rubah lagi mindset orang Indonesia, di mana hanya melihat daripada desain, ternyata nomor satu itu adalah sebenarnya dari kualitas.